Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita pada sholat subuh ini dengan kita buka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya masih terkait pada pembahasan kita pada bulan yang lalu, yaitu tentang sejarah penyusunan Al-Quran. Hari ini subtemanya adalah kita akan membicarakan ayat dan surat di dalam Al-Quran. Ayat dan surat di dalam Al-Quran. Kita pertama baca pembahasan tentang ayat. Jadi kalau kita sebut kata ayat itu kalau dalam bahasa Arab artinya itu adalah tanda atau petunjuk. Misalnya inna fi dzalika la ayatin liqaumin yuqinun, bahwa pada hal yang demikian itu ada ayat. Nah, ayat di situ maksudnya bukan ayat Quran tetapi tanda. Pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang meyakini. Tapi kalau kita kaitkan dengan istilah yang ada di Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran kita menyebut ada istilah surat, ada istilah ayat, oh berarti maksudnya di sini bukan lagi tanda. Yang dimaksud dengan ayat kalau kita bicara dalam Al-Quran itu, ya, ayat itu artinya adalah kumpulan, ya, dari huruf-huruf atau kata-kata yang di dalam yang ditetapkan oleh para ulama sebagai bagian dari suatu surat, bagian dari satu surat. Ya, kadang-kadang ayat itu bisa saja terdiri hanya dari huruf-huruf saja. Misalnya kalau kita baca qaf atau shod gitu ya Pak ya, itu tuh cuma satu huruf dan itu juga satu ayat. Nah, tapi juga kita bisa baca satu ayat panjang. Kalau kita buka mushaf itu dari ujung pojok paling atas kanan sampai ujung pojok paling bawah kiri, itu udah 15 baris. Segitu itu satu ayat. Nah, jadi kita nggak bisa membuat batasan bahwa ayat itu maksimal berapa ayat, berapa huruf, atau minimal berapa huruf. Tapi ayat itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Hanya saja nanti secara teknis dalam menurunkan wahyu, Jibril alaihi salam itu tidak menetapkan ini satu ayat sendiri nomor berapa dan bagian dari katakanlah kelompok yang mana, itu tidak disebutkan. Sehingga ketika menomori ayat atau mengatakan ini satu ayat atau ini sebenarnya adalah dua ayat gitu ya, itu bisa saja nanti para sahabat bisa beda-beda ijtihadnya. Jadi Az-Zurqani itu mengatakan yang namanya ayat itu adalah ta'ifatun dzata matla'in wa maqta'in mundarijatun fi suratin minal Qur'an. Satu kelompok kata, ya, atau huruf juga yang mempunyai awal dan akhir yang masuk ke dalam satu surat di dalam Al-Quran. Jadi kalau dibilang ayat, dia harus merupakan bagian dari sebuah surat. Nah, yang uniknya begini jamaah sekalian, ada bacaan di dalam Al-Quran yang kita meyakini itu adalah Al-Quran, tapi dia tidak masuk ke dalam salah satu surat. Kan jumlah surat itu ada berapa? 114 surat. Ayat itu adalah harus merupakan bagian dari sebuah surat. Entah itu surat Al-Fatihah
Al-Baqarah, Ali Imran atau Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Itu harus masuk di situ yang namanya ayat. Tapi ada juga lafaz Al-Qur'an yang ternyata tidak masuk ke dalam sebuah surat, yaitu lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim, yang ada di antara sela-sela surat. Nah, misalnya kita sebut ya, surat Al-Fatihah. Kalau secara umum jumhur ulama itu sepakat bahwa surat Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillah itu ayat 1. Itu mayoritas ulama mengatakan begitu. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang mengatakan, oh enggak, ayat 1-nya itu bukan Bismillah, tapi ayat 1-nya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Bismillahnya, nah Bismillahnya itu bukan bagian dari Al-Fatihah, karena dia statusnya sama dengan Bismillah yang ada sebelum Al-Baqarah. Bismillah antara Al-Baqarah dengan Ali Imran, Bismillah antara Ali Imran dengan An-Nisa, Bismillah antara An-Nisa dengan Al-Maidah, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan jumlah surat ada 114 surat, maka selipan-selipan Bismillahnya itu adalah jumlahnya 114 dengan pengecualian tidak ada di dalam surat yang nomor 9, yaitu surat At-Taubah. Sehingga jumlah Bismillah di dalam Al-Quran yang terdapatnya antara satu surat dengan surat yang lain jumlahnya 113. Nah, tapi tetap jumlahnya secara total adalah 114 juga, karena ada satu Bismillah yang dia itu adanya di dalam satu surat, surat yang disebut dengan An-Naml. Di dalamnya ada kisah bahwa Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, dan Ratu Balqis bercerita kepada orang-orang istananya, mengatakan innahu min Sulaimana, ini surat datang dari Sulaiman, wa innahu, dan di dalam surat itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran itu ada 114 kali disebutkan, yaitu adanya di antara sela-sela surat Al-Quran. Nah, pertanyaannya, kalau dikatakan ayat itu harus bagian dari sebuah surat, nah Bismillah ini bukan bagian dari sebuah surat kecuali di Al-Fatihah dan di An-Naml. Sisanya Bismillah itu ada di selip-selipan, ya kan? Nah, kalau nanti kita ditanya orang, berapakah jumlah ayat Al-Quran, itu dari awal sudah ada potensi beda. Karena menjumlahkan ayat Quran itu kan pastinya menjumlahkan ayat-ayat dari masing-masing surat. Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Ali Imran berapa, An-Nisa berapa, kan kita jumlah, ya kan? Nah, begitu kita ketemukan jumlahnya 6.236, pertanyaannya, terus Bismillah yang ada di sela-sela itu termasuk ayat apa bukan? Gimana Pak jawabannya? Bismillah yang ada di sela-sela antara surat itu termasuk ayat apa bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena kalau ayat harus ada di dalam surat itu. Nah, dia adanya di luar. Nah, tapi sekarang kalau pertanyaannya saya modif sedikit. Bismillah yang ada 114 itu bagian dari Quran atau bukan? Bagian dari Quran. Ayat Quran bukan. Kalau dibilang ayat, bukan. Nah, kecuali yang ada dalam surat Al-Fatihah itu ayat Quran, atau yang ada di dalam surat An-Naml itu ayat Quran. Tapi yang ada di sela-sela itu bukan ayat, tapi itu bagian dari Quran, non surat. Nah, gitu Pak. Ya. Ini agak ribet-ribet dikit Pak, tapi ya begitulah ta'rif atau definisi dari sebuah ayat. Nah, sekarang saya mau langsung aja ke bagian yang paling penting dari
pembicaraan kita tentang ayat Quran. Berapa sih jumlah ayat Al-Quran? Nah, ini yang menarik Pak ya. Kalau kita telusuri kitab-kitab tentang ilmu Al-Quran ya, kita akan menemukan ada banyak versi yang dikemukakan oleh para ulama hasil penghitungan mereka. Paling tidak ada 6 ada 6 versi yang berbeda tentang berapa jumlah ayat Quran. Saya akan bacakan nih jamaah sekalian. Ada yang mengatakan jumlah ayat Quran itu 6.217 ya. Ini yang mengatakan kalau kita baca Al-Quran menurut riwayat Nafi' dan yang juga diberikan penjelasan riwayat dari Abu Ja'far, riwayat Qalun, Warsh dari Imam Nafi'. Itu disebutkan ada 6.217. Tapi nanti riwayat dari Ismail bin Ja'far dari Nafi' juga itu bukan 6.217 tapi 6.214. Selisih 3 ayat. Ada juga yang mengatakan 6.219. Kalau dari 17 ke 14, nah versi yang ketiga bukan 17 tapi 19. Ketambahan lagi 2 ayat. Abdullah bin Katsir Al-Makki dari Mujahid bin Jubair. Kemudian ada juga yang menyebut 6.225. Itu Abu Ayyub bin Tamim Al-Qari dari Abdullah bin Amir Al-Yasibi. Ada lagi 6.236. Ini riwayat dari Hafiz dari Asim. Kita umat Islam sedunia sekarang ini mayoritas tuh pakai yang 6.236. Bapak coba hitung pakai kalkulator atau pakai Excel ya. 114 surat itu Bapak hitungin aja. Buka mushaf Al-Fatihah 7, bawahnya lagi Al-Baqarah 285, bawahnya lagi Ali Imran berapa terus sampai An-Nas, itu ketemu angkanya 6.236. Nah ada juga yang versi di bawahnya 6.205 dan 6.232. Versinya beda-beda. Terus mungkin Bapak akan bertanya, Ustaz, bukannya ayat Quran itu jumlahnya 6.666? Nah, sering dengar kan Pak? 6.666. Itu salah apa benar? Jawabannya benar. Ya, 6.666 itu jawabannya juga benar. Kenapa kok semua yang tadi itu dibilang benar? Karena ketika menentukan ini dipotong di sini jadi sebuah ayat, itu para ulama beda-beda dalam memberi nomornya. Seekor ayam, ibu-ibu pasti tahu ya. Kalau mau potongannya gede-gede, dipotong gede-gede Pak. Potong 9. Atau kalau mau gedean lagi, potong 6, ya kan? Tapi kalau mau yang makan banyak, potong 11. Kalau perlu potong 13. Kalau lebih tega lagi, potong 19 gitu. Seekor ayam dipotong 19 Pak. Jadi satu ekor ayam bisa jadi berapa potong? Ya tergantung mau motongnya berapa. Nah gitu. Tergantung mau motongnya berapa. Soalnya Jibril waktu lagi menurunkan ayat-ayat itu Pak, beliau tidak memberi nomor. Gak pernah Jibril bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 catat. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat 2 catat. Enggak begitu, Pak. Cuman dia jeda aja nafasnya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nafas itu berarti beda ayat menurut para ulama, dan itu nggak salah. Cuma kadang-kadang Jibril bacanya juga nggak pakai nafas. Al-Fatihah contohnya Pak.
Ada yang dibaca sama Jibril waktu turun pertama itu bacanya lempeng, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, berarti satu napas itu, satu ayat. Tapi kapan tahu Jibril juga pernah menurunkan ayat yang sama dengan dua nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu satu ayat apa dua ayat? Ya, kalau dia napas dua kali berarti dua ayat. Kalau dia napas sekali berarti satu ayat. Yang benar yang mana? Ya kan dua-duanya benar. Ya kan? Tapi Pak, kalau ayat terakhir yang panjang di Al-Fatihah itu kok kita bilang dua ayat, berarti Fatihah itu jumlahnya berapa ayat? 8. Nah, ternyata nggak ada yang bilang 8, tetap 7. Karena dia mengeluarkan Bismillahirrahmanirrahim dari bagian surat Al-Fatihah. Dia bilang Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan gitu Pak ya. Kalau di dalam mushaf kita, Bapak periksa di mushaf kita, itu Bismillahirrahmanirrahim itu ayat 1 Pak. Tapi sama mereka dikeluarkan. Nah, di mushaf di negaranya dia Pak, ayat satunya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau mushaf di negeri kita, ayat satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Beda Pak. Nah, kok bisa beda? Ya memang karena dari sononya ijtihad. Ya, apakah ini masuk dalam ayat ini atau tidak? Itu ada semacam kayak ijtihad dari kalangan para ulama. Jadi menomori ayat itu bukan Jibril yang bilang, bukan dari Allah yang bilang, dan juga bukan dari Nabi SAW yang bilang. Para sahabat, para tabi'in itu yang kemudian menomorinya, gitu ya. Nah, lalu gimana yang 6.666 ya? Ini Pak, rujukannya ada di kitab yang ditulis oleh dua orang nih Pak. Pertama Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu nama kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Ini ulama, ya kita tahulah orang Banten Pak, orang Jawa Barat gitu ya. Tapi lama di Mekah dan jadi ulama besar di Mekah. Itu beliau wafatnya saja 1897 wafatnya. Jadi ulama abad yang lalu lah gitu kira-kira. Nah, yang kedua Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau juga menyebutkan angka 6.666 di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj jilid 1 halaman 43. Nah, tetapi ungkapan 6666 itu tidak eksak 6.666. Ternyata angka itu sifatnya penghitungan secara global alias gelondongannya. Dengan rincian begini, Quran itu terdiri dari 6.666. 1000 ayat isinya perintah, 1000 ayat lagi isinya larangan, 1000 ayat lagi isinya janji, 1000 ayat lagi isinya ancaman, udah 4000. 1000 ayat lagi isinya adalah kisah dan kabar, udah 5000. 1000 ayat lagi isinya ibrah dan tamsil. Lalu ada 500 ayat bicara halal haram, dan ada 100 ayat yang isinya doa kalau kata Wahbah Zuhaili. Tapi kalau kata Nawawi Bantani, oh itu isinya ayat masikh dan mansukh. Jadi 6000 itu gelondongan. Ada 1000 ayat tentang apa, 1000 ayat tentang apa, 1000 ayat tentang apa, 1000 ayat. Dijumlahin ada 6600. Nah, ditambah lagi 66 itu adalah tambahannya. Jadi bukannya 6.666 gitu, bukan. Tapi 1000 ayat buat apa, 1000 ayat tentang apa, 1000 ayat apa. Dan 66 tuh kalau kata Nawawi Al-Bantani itu doa, istighfar, dan zikir. Sedangkan kalau kata Wahbah Zuhaili yang 66 tuh nasikh dan mansukhnya, begitu.
Nah, tapi secara umum ayat kita yang kita sepakati itu tadi Pak 6.236 itu yang merupakan pendapat mayoritas jumhur ulama hari ini, seperti yang dicetak oleh percetakan Madinah, yang ditulis oleh khattotnya, penulis kaligrafinya seperti itu, dalam arti 6.236. Nah, itu yang terkait dengan masalah ayat. Kemudian yang menarik jamaah sekalian, terkait dengan masalah susunan ayat dalam Al-Quran. Menyusun ayat yang berserakan turunnya, di masa Nabi kan ayat itu turunnya berserakan, karena ujug-ujug tiba-tiba turun pertama malah Iqra, ya, padahal Al-Alaq itu adanya di juz 30 Pak. Tapi kenapa jadi turun duluan gitu ya. Nah, karena memang Allah menurunkan sesuai dengan kebutuhan. Ada satu peristiwa apa, ya peristiwanya ini Allah yang bikin skenario-nya juga sih. Lalu diturunkan ayat apa gitu. Dan nah ini yang menarik, bisa saja Allah kemudian menurunkan satu ayat yang sama untuk dua momentum yang berbeda, bahkan 3 momentum, 4 momentum berkali-kali satu ayat yang sama. Contohnya adalah surat Al-Fatihah. Itu turunnya 4 kali, di Mekah 2 kali, di Madinah 2 kali, gitu kan? Nah, ketika mau ditulis, dibukukan dalam sebuah mushaf, ini terjadi kebingungan. Karena turunnya acak-acakan. Udah pernah turun kok turun lagi, maka tidak mungkin menulis mushaf itu berdasarkan urutan turunnya. Tidak mungkin. Karena ada banyak ayat yang turun berkali-kali. Ini mau kita ulang-ulang apa gimana ayatnya? Nah, ternyata untuk menyusunnya Allah mengutus Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi Muhammad, begini loh urut-urutannya. Urutan yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Walaupun Al-Fatihah turun 2 kali di Mekah, 2 kali di Madinah, tapi posisikan surat itu di paling awal dari Al-Quran. Setelah itu masuk Al-Baqarah, ya. Nabi udah hafal tuh sekian ratus ayat Al-Baqarah, Nabi sudah hafal tapi belum urut. Nah, Jibril turun di tahun terakhir dari kehidupan Nabi, disuruh baca ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini, terus ini sampai 286 ayat. Kalau sudah hafalnya sudah hafal, cuman menjahitnya itu Pak, ya, merajutnya menjadi satu surat, jadi surat Al-Baqarah, mana duluan, mana belakangan dan sebagainya, itu sama Jibril diurutkan ulang lagi. Dan disitulah yang dikatakan bahwa Jibril sering banget turun, ya, khususnya di bulan Ramadan di tahun terakhir dari kehidupan Nabi. Nah, cuma karena memang jamaah sekalian, sejak awal karakteristik Quran itu tidak dalam bentuk teks, tidak dalam bentuk tulisan, hanya lisan saja, maka setahunan itu Jibril mengurutkan ulang. Ya, hasilnya cuma ada di kepala doang, tidak ada di dalam teks. Dalam arti teksnya itu ya ditulis sih Pak, tapi tetap berantakan. Baru nanti teks itu diurutkan sesuai yang ada di hafalan di kepala. Itu setelah Nabi wafat, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana kemudian dikumpulkan dan diurutkan sedemikian rupa. Nah, jadi ketika dikumpulkan itulah akhirnya itu yang dianggap mushaf yang standar, yaitu yang ditulis, bukan ditulis Pak, yang disusun. Kalau ditulis udah ditulis, tapi disusun kemudian keping-kepingannya itu disusun sedemikian rupa menjadi satu mushaf yang udah urut. Di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman itu disimpan selama 10 tahun, di zaman Umar disimpan selama 10 tahun, dan di zaman Utsman kemudian baru mushaf itu disebarkan kemana-mana.
Baik, kita kembali ke tadi ya. Kita lagi ngomongin ayat dan surat. Nah, surat itu kita ngomongin surat secara bahasa atau secara etimologis ya, itu artinya al-manzilah ar-rafi'ah, tempat yang tinggi, atau bisa juga bermakna surat itu keutamaan, kemuliaan, dan juga tanda. Dan surat itu satu, kalau banyak suar. Nah, dalam kaitannya surat di dalam Al-Quran, Allah menetapkan surat itu ada 114 surat. Walaupun nanti ada sedikit khilafiyah ketika bicara tentang surat Al-Anfal dan At-Taubah. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan itu sebenarnya satu surat. Sehingga At-Taubah yang nomor 9 itu Pak, kok tidak ada bismillahnya, karena dia adalah sequel atau sambungan dari surat Al-Anfal. Jadi dia tidak ada bismillahnya. Cuma itu sebuah pendapat yang tidak disepakati. Yang secara umum disepakati oleh para ulama ahli Quran adalah ya Al-Anfal dan At-Taubah walaupun tidak ada bismillahnya, sehingga totalnya tetap ada 114 surat. Nah, secara terminologis surat itu adalah ta'ifatun mustaqillatun min ayatil Quran dzata matla'in wa maqta'. Kumpulan dari ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri ya, ada awalnya dan ada akhirnya, dan jumlahnya adalah 114, dan dari masing-masing surat itu kemudian ada kriteria atau ada karakteristik yang ada disebutkan oleh para mufassir ciri-cirinya. Dan kalau kita kelompokkan, ada surat-surat yang jumlah ayatnya sangat banyak ya, kayak Al-Baqarah itu 286, Ali Imran itu 200, An-Nisa itu 176, Al-Maidah itu 120, Al-An'am 165, dan Al-A'raf itu banyak juga 206. Ada 7 surat di dalam Al-Quran yang ayatnya panjang-panjang, dan kemudian 7 ayat itu, 7 surat itu disebut dengan istilah Ashabut Tiwal. Surat-surat yang panjang di dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf itu di nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, nanti ada juga kumpulan surat-surat yang dia tuh menengah ya, jumlahnya kira-kira 100-an ya. Berarti dia rankingnya di bawah dari yang tiwal yang 7 tadi itu ya. Jumlah ayatnya 100-an lebih atau kurang dari itu, seperti misalnya surat Yusuf. Surat Yusuf surat yang ke-12 itu jumlah ayatnya cuma 111. 111. Nah, atau juga surat Hud. Nah, sebelum surat Yusuf itu ada surat Hud, surat yang ke-11 itu nomornya cantik Pak. Jumlah ayatnya 123. 123 ayat. Kalau Yusuf 111. Nah, begitu. Nah, di bawahnya itu disebut dengan Al-Mi'un ya, yang 100-an. Di bawahnya lagi ada yang disebut dengan Al-Mathani. Ya, maksudnya adalah yang diulang-ulang. Surat sesudah Al-Mi'un di bawahnya itu yang ayatnya kurang dari 100 dinamai Al-Mathani, karena lebih sering diulang-ulang daripada yang At-Tiwal dan yang Al-Mi'un itu. Misalnya surat Luqman itu cuma 34 ayat. Surat As-Sajdah cuma 30 ayat gitu ya. Nah, baru yang paling bawah lagi yang disebut dengan Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang paling bawah karena ya pendek-pendek ya. Nah, para ulama itu berbeda pendapat menentukan surat mana saja yang masuk dalam kategori yang paling bawah ini. Ada yang mengatakan mulai dari surat Qaf, surat yang ke-50 ke bawah gitu, itu semua adalah mufassal, dianggap surat-surat pendek. Ada yang mengatakan dari Al-Hujurat surat 49 ke bawah itu adalah surat-surat pendek. Nah, tapi ya begitu, surat-surat pendek itu ada yang sangat pendek sekali, yang bahkan jumlah ayatnya cuma ada 3 ya. Al-Kautsar dengan An-Nasr itu cuma 3 Pak. Al-Kautsar dengan An-Nasr. Nah, sekarang jamaah sekalian, kan setiap surat itu kan punya nama
ya kan, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran dan sebagainya. Pertanyaannya, itu yang ngasih nama Allah Jibril ataukah itu ijtihadnya para sahabat atau para ulama, ya? Nah, jawabannya ada surat yang dikasih nama langsung oleh Allah sehingga dipakai, seperti surat Al-Fatihah, surat An-Nisa, Al-Lahab gitu ya, Al-Kafirun gitu ya. Tapi ada juga yang itu dinamakan oleh para ulama saja, bukan yang Allah sebutkan. Sehingga sangat dimungkinkan satu surat yang sama punya nama yang berbeda. Ya, misalnya surat yang nomor 17. Kalau kita baca di dalam mushaf kita itu disebut dengan surat Al-Isra. Surat Al-Isra karena di ayat pertama ada cerita tentang Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Tapi lucunya Pak, walaupun surat itu disebut dengan surat Al-Isra, cuman kisah tentang Isra-nya Nabi cuman satu ayat doang. Selebihnya nggak ada hubungannya dengan Isra-nya Nabi. Nah, maka sebagian ulama menyebut surat itu dengan nama yang lain yaitu Bani Israil. Karena kalau dibaca isinya kebanyakan cerita tentang Bani Israil. Dan Isra-nya Nabi ke Masjidil Aqsa itu juga tempat ibadahnya Bani Israil. Cuman di kita lebih sering menggunakan istilah Al-Isra ketimbang surat Bani Israil. Padahal itu ada nama yang kira-kira sama lah begitu ya. Itu yang terkait dengan surat Al-Isra. Kemudian ada yang punya nama lain, misalnya Al-Maidah itu Pak. Ada juga nama lainnya Al-Uqud dan Al-Munqidhah. Kita jarang-jarang dengar ya. Tapi kalau surat At-Taubah ada yang tahu nggak Pak? Nama lain dari surat At-Taubah? Ya, surat Baro'ah, ya, surat pemutusan hubungan. Atau juga disebut dengan surat Al-Fatihah, surat Al-Hafirah dan seterusnya. Nah, jadi penamaannya itu ada yang langsung dari Allah, tapi ada juga yang dinamakan oleh manusia. Tidak jadi masalah. Dan kalau dinamakan oleh manusia, ya oleh para ulama maksudnya, ya bisa saja satu surat itu punya istilahnya nama yang gak cuma satu, tapi punya beberapa nama. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu terkait dengan ayat dan surat. Tinggal yang jadi masalah buat kita sebagai umat Islam di Indonesia ini Pak, yang paling parah dan paling sulit itu adalah bagaimana memahami satu ayat ya yang turun di masa Nabi. Ya pastikan ayat itu terkait dengan konteks yang ada di masa itu. Tapi kemudian setelah itu kita hidupnya adalah terpaut selama 15 abad. Nah, muncul banyak disorientasi ketika kita baca satu ayat. Karena apa? Karena kita ngebayanginnya dengan masa kita sekarang. Padahal ayat itu turun di masa Nabi dengan kondisi yang berbeda. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Begini Pak, kalau kita baca surat Al-Baqarah, surat yang di awal-awal ya setelah Al-Fatihah, kita dipertemukan dengan ayat bunyinya Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu. Dzalika artinya itu. Al-kitabu apa artinya Pak? Kitab. Kitab itu apa sih? Kalau kita belajar bahasa Arab hari ini, kitab itu buku, ya kan? Hadza kitabi. Pertanyaannya, benarkah makna kitab di ayat itu artinya buku? Bukan. Karena di masa Nabi nggak ada buku, Pak. Nggak ada buku. Quran memang ditulis, tapi tidak dalam buku. Ditulisnya di atas kulit hewan, di atas pelepah kurma, di atas batu yang pipih, di atas tulang-tulang. Kalau kita membayangkan lafaz dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Lalu di kepala kita muncul mushaf Al-Quran yang udah jadi Pak, dicetak gitu Pak. Itu keliru banget.
Kenapa keliru? Ya karena di masa Nabi ketika Allah atau Jibril menyebutkan dzalikal kitab, maksudnya bukan yang cetakan mushaf itu, Pak. Dan kitab itu bukan artinya buku kalau di dalam Al-Qur'an. Gitu. Memang kalau dalam bahasa Arab modern kita menyebut kitab itu artinya buku. Tapi di Al-Qur'an kata kitab artinya bukan buku, Pak. Nah, sama dengan ketika Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqan, dan ingatlah ketika kami menurunkan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat kan. Coba Bapak bayangkan, Nabi Musa menerima Taurat. Itu bentuk fisiknya kayak apa Taurat yang diterima oleh Musa? Buku gitu, Pak? Bukan. Terus ya kalau di dalam Al-Qur'an sih disebutkan akhadzal alwah. Nah, Nabi Musa memegang atau menggendong batu yang pipih, yang lebar, yang panjang, yang berukirkan di batu itu adalah ayat-ayat Taurat. Turun dia dari Bukit Tursina sambil menggendong batu-batu itu. Batu loh, Pak. Nah, cuman Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'annya itu wa id ataina Musal kitabah. Ketika kami berikan kepada Musa Alkitab alias Taurat alias fisiknya itu batu. Nah, ketika Allah menurunkan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad, ya kan disebut dzalikal kitab juga, wujud fisiknya apa? Tidak ada wujud fisiknya karena cuma suara Jibril doang. Enggak pegang buku loh Pak Jibril itu, enggak turun dari langit bawa mushaf gitu. Nih Muhammad baca tuh cetakan terbaru gratis dah, nanti nggak usah bayar gitu kan, nggak kayak gitu Pak, ya kan? Nah, kata kitab di dalam Al-Qur'an artinya bukan buku, tapi orang di zaman kita sekarang sudah tahu bahwa kitab itu adalah buku, kan beda istilah Pak. Nah, beda istilah inilah yang selalu terjadi dan terjadi lagi karena bahasanya beda Pak. Bapak percaya nggak kalau di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah kata yang nggak mungkin kata itu ada di zaman Nabi, yaitu sayyarah. Pak. Sayyaratun itu bahasa Arab modern mobil, Pak. Hal ma'aka sayyarah? Apakah kamu punya mobil? Itu. Kaifa wasalta huna? Gimana kamu sampai sini? Ana rakibtus sayyarah. Saya bawa mobil, saya naik mobil. Sayyarah itu mobil, Pak. Nah, di Quran, Pak, ada kata sayyarah. Kira-kira benar nggak kalau kita artikan sebagai mobil? Nggak benar. Kenapa? Ya nggak ada mobil di zaman Nabi, tapi kata sayyarah itu ada. Di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf itu mau dibuanglah sama saudara-saudara, dicemplungin ke dalam sumur. Tadinya kan mau dibunuh, tapi nggak tega. Udah kita cemplungin aja ke sumur, gitu kan? Nah, kata saudara-saudara Yusuf itu, yaltaqithu ba'dus sayyarah. Semoga ditemukan oleh kafilah yang lewat di padang pasir itu. Kalau mereka haus, ntar mereka cari air minum dan mereka bisa menemukan adik kita di situ. Sayyarah, Pak, itu kafilah dagang yang melintasi padang pasir, bukan mobil. Nah, kasus kayak gini Pak sering terjadi pada kita karena walaupun bahasa Arab itu bahasa yang abadi, tapi pilihan kata itu berubah makna sepanjang waktu. Pilihan kata berubah makna sepanjang waktu. Maka kalau kita mau bisa memahami Al-Qur'anul Karim, kita harus mundur ke belakang, menggunakan uruf bahasa yang biasa digunakan oleh Nabi dan para sahabat di masa itu. Bukan buka kamus bahasa Arab, itu keliru. Makanya saya suka nyinyir aja Pak kepada teman-teman saya yang sok pengen ngajarin bahasa Arab dengan mengatakan, ayo belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Quran. Saya bilang sesat itu. Sesat. Kenapa? Arab itu Arab yang mana dulu? Gitu. Karena sebuah bahasa ya, itu mengalami perkembangan terus-menerus. Anda belajar bahasa Arab hari ini, bahasa Arab modern untuk memahami Quran, Anda akan bilang bahwa di zaman itu ada mobil.
Di zaman itu ada buku, padahal nggak ada. Dan kata kitab bukan buku artinya. Sebagaimana sayyarah juga bukan mobil. Anda kalau mau pelajari Quran, Anda harus belajar sirah nabawiyah. Hidup di zaman itu dan mempelajari ya istilah-istilah yang digunakan oleh Nabi dan para sahabat di masa itu, karena Allah bicaranya pada mereka yang ada di zaman itu. Jadi kalau mau belajar Al-Quran Pak, bukan belajar bahasa Arab, belajar sirah. Dan dari sirah itu kita jadi tahu, mereka menyebut itu maksudnya itu, bukan ini. Gitu Pak. Dan itu kacau Pak, kacau banget gitu. Saya kasih contoh lagi ayat yang sering disalah pahami. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, fa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Apabila darabtum fil ardi, kalau kamu melakukan perjalanan di muka bumi, Pak, itu bukan terjemah, itu tafsir. Idza darabtum fil ardi itu tafsir. Kalau secara bahasa, darabtum itu fi'il madhi dari asal katanya doroba. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum. Doroba itu memukul Pak, artinya. Nah kalau dibilang idza darabtum fil ardi, kalau kamu memukul fi di dalam bumi, nah memukul di dalam bumi, nah itu salah terjemahan memukul di dalam bumi. Tapi di zaman Nabi Pak, ya ungkapan kayak gitu maksudnya tuh melakukan perjalanan melintasi padang pasir. Idza darabtum fil ardi, nah itu adalah ungkapan ya yang biasa digunakan oleh mereka untuk menyatakan kalau bepergian keluar kota menempuh jarak sekian jauhnya di padang pasir, ungkapannya adalah darabtum fil ardi. Nah gitu. Kalau kita buka kamus Pak, doroba itu artinya memukul, dan kita nggak paham apa maksudnya Allah bicara dan kamu memukul di bumi, nggak nyambung. Nah gitu. Itulah problematika kita ketika memahami Al-Quran, bukan dengan pakai bahasa Arab saja. Benar Quran bahasa Arab, tapi kalau cuma pakai bahasa Arab saja, bahasa Arab itu berkembang Pak. Zaman sekarang dengan zaman dulu, istilah-istilah yang digunakan, diksi yang dipilih itu tidak sama. Nah, sehingga kadang-kadang kita bingung ya. Saya sendiri sampai sekarang belum bisa Pak menjelaskan tentang bagaimana kok para ulama ya mengambil kesimpulan dari satu hukum di Quran yang tidak seperti lafaz ayatnya bilang begitu, tapi kok semua sepakat nggak kayak yang ada di lafaznya. Contohnya adalah gini Pak, ada orang meninggal ya, kalau dia punya anak perempuan satu-satunya ya, cuman satu nih Pak anaknya dan perempuan, di Quran disebutkan falahan nis, gitu kan. Mereka anak perempuan itu dapatnya setengah dari harta orang tuanya karena dia cuma anak tunggal perempuan. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari satu, anaknya perempuan doang, misalnya 2 Pak, atau 3 atau 4 dan sebagainya, itu kan kita belajar di dalam ilmu fikih, ya mereka berdua atau bertiga atau berempat itu mendapat 2/3. Kalau sendiri dapatnya setengah. Kalau lebih dari satu, ya misalnya ada 2 atau 3, itu semua dapatnya adalah 2/3, kan begitu. Tapi bunyi ayatnya nggak begitu Pak. Ya, fa in kunna nisa'an fawqasnataini, fa in kunna nisa'an. Kalau anaknya adalah nisa, nisa itu jamak dari imro'ah perempuan, 1 imro'ah, ya kan. Kalau ada 2 imro'atani, kalau ada 3 nisa. Dan ditegaskan lagi fauqasnataini, fauqa itu di atas, isnataini 2. Kalau anaknya perempuan di atas 2, maka mereka dapat 2/3. Pertanyaannya, kalau cuma 2 itu dapatnya berapa? Ya 2/3 juga. Nah kan ayatnya bilang kalau di atas 2. Kenapa kok jadi kalau cuma 2 orang dapatnya 2/3 juga? Nggak nyambung nih antara ayat dengan kesimpulan. Saya Pak kalau disuruh jelasin dari ayat jadi kesimpulan, saya bilang gue juga kagak paham. Tapi kesimpulannya saya yakini
Karena para ulama pastinya lebih tahu kok bisa kesimpulannya kayak gitu. Saya merem aja gitu. Saya tidak berdasarkan bunyi ayatnya dan logika terjemahan saya, tapi saya baca dalam kitab tafsir semuanya sepakat. Baca dalam kitab fikih semuanya sepakat. Kalau dua, ya udah termasuk fokus data ini, walaupun ayatnya kayak gitu. Contoh lain lagi Pak, jilbab. Pak, di negeri kita ya sekarang ini sudah tren di mana-mana orang pakai jilbab. Saya tanya Pak, apakah pakai jilbab itu wajib bagi perempuan atau tidak? Pasti Bapak akan menjawab wajib dong. Kalau Bapak jawab wajib, saya tanya, ayat yang mewajibkan jilbab itu surat berapa? Ayat berapa? Jawabannya adalah Al-Ahzab 59. Karena di dalam Ahzab 59 itulah disebut kata-kata jilbab. Saya bacain Pak. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Enggak disebut jilbab tapi dalam bentuk jamak, ya kan? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jalabib itu jamak dari jilbab. Oke, ayatnya udah benar dan ketemu kata jilbab. Tapi saya mau tanya Pak, ayat itu waktu turun di zaman Nabi itu turun kepada siapa? Nah, kan yang tahu Allah dong. Dan setidaknya ya Rasulullah yang diajak ngomong kan. Dan setidaknya adalah para wanita yang dijadikan objek pembicaraan. Tahu nggak Pak? Ayat itu turun pada siapa? Turun kepada yang disebutin di ayat itu, ya kan? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, katakan pada istri-istrimu, istri Nabi, ya. Wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, anak-anak perempuan Nabi. Dan wa nisa'il mu'minin, dan istri-istrinya orang beriman. Oke. Terus disuruh yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Haruslah mereka mengenakan jilbabnya. Gitu kan? Nah, pertanyaannya kemudian, selama ini apakah mereka pakai jilbab atau tidak sebelum ayat itu turun? Ya jawabannya tidak, karena kan belum diperintah. Tapi pertanyaan kedua nih Pak, lebih detail. Berarti selama ini mereka tidak menutup aurat. Nah, pusing Pak. Karena ternyata jilbab itu tidak ada kaitannya dengan menutup aurat. Jilbab itu kalau kita buka tafsir mulai dari Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, bahkan At-Tabari, bahkan Mafatihul Ghaibi, Al-Baghawi dan sebagainya, jilbab itu bukan kerudung yang biasa dipakai sama ibu-ibu. Bukan. Kerudung itu di Al-Qur'an namanya bukan jilbab, tapi khimar. Ya, khimar itu ada nanti di dalam surat 24, surat An-Nur ayat 31. Ya, alaihinna bi khumurihinna ala juyubihinna. Khumur. Nah, itu kerudung memang, gitu kan? Tapi ada dua istilah, antara satu khimar dan satu lagi jilbab. Jilbab di dalam Al-Qur'an, Pak, semua tafsir mengatakan itu adalah pakaian yang besar yang menutupi seluruh tubuh wanita itu, dan saking besarnya Pak bisa dipakai buat 2 orang. Kebayang nggak Pak? Jilbab itu adalah pakaian yang besar yang menutupi seluruh tubuh seorang wanita, dan saking besarnya 2 orang pun muat. Kebayang nggak Pak? Jilbab itu apa? Yang bisa dipakai berdua. Jas hujan Pak, bisa dipakai berdua, ya kan? Jas hujan itu bisa dipakai berdua. Tapi kalau kerudung nggak bisa dipakai berdua, ya kan? Jadi ternyata jilbab itulah baju kurung yang besar yang dipakai sama ibu-ibu sekarang kalau pada ke masjid. Itu jilbab. Bahasa Indonesianya mukena. Baju kurung yang besar. Itu Bu, ibu kalau ke masjid itu pulang bawa berkat, masukin aja di mukena, nggak ketahuan.
Beda sama bapak-bapak, neng-teng berkat lu ya, bawa berkat. Ibu-ibu bawa berkat masukin aja ke dalam mukenanya, nggak ketahuan, ya kan? Iya. Bahkan dia belanja ke pasar pulang masukin aja ke dalam mukenanya, nggak ketahuan, karena itu mukena, gitu kan? Nah ternyata dalam strata kehidupan sosial di Madinah, ya, wanita kalau pakai baju yang sebesar itu ketahuan dia adalah wanita merdeka, wanita baik-baik, istri orang terpandang. Kalau pakai baju kayak gitu. Tapi kalau pakai baju seadanya, bisa jadi dianggap dia tuh wanita murahan, wanita biasa-biasa saja, bahkan dianggap sebagai budak dan sebagainya. Nah, ini menarik nih Pak. Kalau kita baca asbabun nuzulnya, ternyata ayat itu turun gara-gara ada sebagian istri para sahabat yang kalau malam hari, mohon maaf, mau buang hajat, kan buang hajatnya kepada pasir Pak, sering digodain sama akamsi, anak muda sini, anak kampung sini Pak, digodain, disuit-suitin apa segala macam. Dikira itu perempuan gitu-gitu aja yang bisa digodain, padahal itu istri Nabi, padahal itu istri orang beriman, padahal itu wanita terhormat. Nah, kenapa mereka nggak pakai jilbab yang lebar-lebar? Ya kan mau buang air besar, mau buang hajat, ngapain pakai baju selebar-lebar itu? Udah pakai baju yang praktis saja biar di sono buangnya gampang gitu Pak, ya kan? Nah, tapi gara-gara mereka suka diganggu dan sebagainya, akhirnya turun ayat. Walaupun kamu mau ke padang pasir, mau buang hajat, pakai itu baju kebesaranmu. Baju kebesaran tuh secara makna harfiah juga benar. Memang bajunya besar Pak, gitu kan? Tanda bahwa ini wanita baik-baik ini, jangan sampai diganggu. Gitu Pak aslinya. Jadi pertanyaannya adalah, sebenarnya pakai jilbab itu wajib nggak sih? Kalau melihat konteks ayat itu, pertama jilbab itu apa dulu? Oh ternyata mukena. Oke, saya tanya, orang sholat itu wajib nggak pakai mukena? Wajib nggak Pak? Hah? Syaratnya orang sholat itu harus menutup aurat, ya kan? Kalau auratnya tertutup sudah selesai. Apakah menutup aurat harus pakai mukena? Ya enggak, ya kan? Asal auratnya tertutup sudah, gitu loh. Bahkan sholat saja pun tidak harus pakai mukena. Walaupun ini mukena akan lebih bagus dipakai, gitu kan? Untuk sholat ke masjid buat tanda, wah mau ke masjid udah pakai mukena kan gitu kan? Buat tanda Pak, gitu. Nah wanita baik-baik pakai mukena nggak akan diganggu. Wah jangan lu, gua haji tuh, barangan aja lu, gitu ya kan? Itu wanita baik-baik itu dia pakai jilbab itu, jangan barangan lu, gitu loh. Jadi itu adalah identity, gitu. Tapi basically yang wajib bagi wanita muslimah itu bukan pakai jilbabnya, menutup auratnya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Cuman karena terjadi distorsi pengertian jilbab, orang Indonesia menganggap jilbab itu adalah kerudung. Nah kalau ditanya jilbab wajib apa enggak? Kalau jilbab dalam arti menutup aurat wajib. Tapi kalau jilbab dalam arti Quran sebagaimana yang ada di zaman itu tidak wajib. Gitu. Itu adalah uniform untuk biar dia dikenal. Uniform itu bukan berarti kalau nggak dipakai lantas auratnya kelilingan, enggak, aurat tetap ketutup. Cuma kalau dia pakai baju itu dikenali sebagai wanita baik-baik maka tidak diganggu. Begitu bunyi ayatnya, ya kan? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Dan itu akan membuat mereka wanita itu dikenal, yu'rafna fala yu'dzain, tidak akan diganggu. Gitu Pak asbabun nuzulnya. Cuman kan kita nggak tahu asbabun nuzul, nggak tahu tafsir, nggak tahu ceritanya di masa lalu. Pokoknya jilbab wajib, Al-Ahzab 59 titik, selesai. Nggak tahu cerita gitu Pak. Nah problematika kita tuh begitu Pak. Cuman baca terjemahan lalu merasa jadi Tuhan dan ngatur-ngatur gitu kan. Padahal ilmunya cuman secetek itu, nggak tahu cerita di masa lalunya. Nah memang itu problem kita Pak. Karena Quran sudah turun 15 abad yang lalu, ya kan? Maka kalau kita mempelajari Quran itu Pak, nggak cukup hanya belajar bahasa Arab, kita harus mundur ke belakang menyelami situasi dan kejadian di masa itu.
Lalu kita bisa mengambil kesimpulan hukumnya, oh kayak gitu kesimpulannya. Nah baru bisa kita tarik ke zaman kita sekarang, oh berarti kalau di masa lalu kayak gitu, di masa sekarang beginilah konteksnya. Jadi nyambung Pak, mengenal Al-Quran itu memang punya tantangan berat. Ya, karena itu saya bikin satu buku judulnya Memahami Al-Quran dan Tantangannya. Tantangan nomor 1 adalah tantangan kendala jarak Pak antara kita dengan Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad hidup di zaman kita sekarang, selesai semua urusan. Atau seandainya kita yang hidup di zaman Nabi Muhammad, selesai semua urusan. Masalahnya Nabi 15 abad yang lalu hidupnya dan kita 15 abad sekarang. Dan walaupun Qur'annya masih ada, konteksnya berbeda. Nah oleh itu menjadi tantangan tersendiri buat kita memahami Quran dengan konteks yang ada di zaman Rasulullah SAW itu. Maka slogan kembali pada Quran itu bukan slogan yang mudah Pak. Ya kan? Nah, harusnya ayo kita pelajari Al-Quran dengan memahami konteksnya, dengan memperdalam ilmunya, dengan menguasai hukum-hukumnya agar bisa kita terapkan yang benar di zaman sekarang. Jangan kembali pada Quran, kembali kepada terjemahan. Itu dari awal udah keliru Pak. Keliru besar kalau cuman kembalinya pada terjemahan. Sebab yang namanya terjemahan itu lebih banyak interpretasi ketimbang makna hakiki. Saya nih Pak lagi nulis tafsir bahasa Indonesia karena tujuannya biar dibaca sama orang Indonesia. Saya mengawali setiap ayat yang saya tulis tafsirnya itu Pak dengan 3 terjemah. Pertama terjemahan versi tim Kementerian Agama, berkumpul di situ para profesor, doktor, ahli tafsir se-Indonesia yang bikin tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, saya mengenal Profesor Dr. Quraisy Shihab dengan Al-Misbahnya. Dan yang ketiga, saya juga mengenal Profesor Dr. Buya Hamka. Tiga-tiganya itu Pak punya terjemahan Quran yang kalau setiap ayat kita baca itu nggak sama loh Pak terjemahan mereka, nggak sama. Nah dari situ ketahuan, oh berarti ada. Saya nggak bilang salah atau bilang keliru ya, enggak. Tapi masing-masing punya point of view, ya, sudut pandang, punya angle yang kadang-kadang berbeda dalam menerjemahkan setiap ayat Quran. Nah, untuk melengkapinya lagi, saya mundur ke kitab-kitab tafsir yang klasik, yang modern, kayak apa aslinya itu, sehingga kemudian pilihannya kalau di Quraisy Shihab begini, kalau di Buya Hamka begini, kalau di Kemenak begini, jadi beda-beda. Tujuannya satu, agar kita proporsional memahami suatu ayat dengan cara kita bolak-balik. Dilihat dari sini begini, dilihat dari sini begini, dilihat dari sini begini, dengan 3 sudut pandangnya yang berbeda untuk bisa memahami banget. Nah, saya dulu Pak ketika awal mula belum pernah kesini, dari rumah saya melakukan riset dulu Pak. Paling cepat tuh lewat mana sih kalau dari rumah saya ke sini? Ada lewat Kalimalang, ada lewat BKT, ada lagi lewat mana-mana. Nah, itu survei dulu, Pak. Biar saya tahu posisinya di mana. Karena kadang-kadang bisa jadi saya ke sini enggak dari rumah saya. Nah, kalau saya cuma taunya jalan cuma satu itu doang, bisa jadi saya nyasar. Bisa jadi dari Taman Mini mau ke sini, saya pulang dulu, Pak. Karena saya taunya jalan cuma dari rumah saya itu doang. Padahal kan jalannya bisa langsung nembus kalau saya paham wilayahnya dan daerahnya. Begitu kan Pak? Begitu juga Quran. Kita nggak bisa memahami Quran dengan hanya satu terjemah. Harus kita baca beberapa terjemah, dan yang paling penting baca tafsirnya, latar belakang dan sebagainya, untuk kita bisa memahami secara benar, secara akurat tiap pesan yang ada di dalam Al-Quran itu. Memang jadi tantangan, ya memang jadi tantangan. Tapi dengan begitu kita jadi tidak salah tafsir dan tidak keliru dalam memahami suatu ayat. Kita punya pembanding, ya, memahami ayat-ayat tersebut. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan barangkali dari jamaah. Kalau ada silakan. Pada saat ini
nggak semua bisa saya jawab ya, karena saya harus buka kitab dulu tentang yang tadi. Tapi kalau yang tadi kayak alif lam mim gitu-gitu ya, memang berkembang dua pendapat nih, yang mengatakan bahwa ada maknanya dan yang mengatakan tidak ada maknanya. Pecah dua nih para ulama. Satu mengatakan itu semua nggak ada maknanya, ya, karena Nabi sendiri pernah bersabda, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, lillahi fi kulli kitabin sirrun wa sirruhu fil qur'ani awailus suwar. Allah tuh punya banyak rahasia di masing-masing kitab yang diturunkan, dan salah satu rahasia Allah di dalam Al-Qur'an adalah apa yang ada di awal-awal surat, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad dan seterusnya. Itu sirrun, rahasianya Allah, gitu kan. Nah, oleh karena itu, maka karena itu rahasia, ya sudah, nggak perlu dipertanyakan gitu ya. Apalagi nanti di dalam Quran juga dikatakan ada wa ukharu mutasyabihat. Nah, sebagian ayat Quran itu ada yang muhkamat, ya, tapi sebagian lagi ada yang mutasyabihat. Sebagian mufassir mengatakan bahwa alif lam mim, alif lam ra, shad dan sebagainya itu termasuk ayat yang mutasyabihat, yang hanya Allah saja yang tahu artinya. Ini menurut kelompok pertama. Tapi kalau menurut kelompok yang kedua, itu ada maknanya. Walaupun rahasia, kita disuruh mencari-cari apa makna dibalik dari itu, gitu ya. Kan Allah suruh perintahkan kita tadabbur, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kamu tidak mentadabburkan Al-Qur'an? Tadabburkan aja, pikirin aja, carilah kesimpulan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tapi kelompok yang mengatakan huruf-huruf itu ada maknanya, ketika ditanya, terus maknanya apa? Ternyata mereka beda pendapat, Pak. Kalau tanya, itu ada maknanya enggak? Ada. Apa? Menurut saya begini, menurut saya begitu, saya begini, begitu. Wah, ternyata beda-beda, Pak. Ada yang mengatakan bahwa itu huruf-huruf di awal itu adalah nama surat. Ada yang mengatakan itu singkatan dari nama Allah. Ada yang mengatakan itu adalah nama-nama Al-Quran. Ya, yang unik, Pak, Ibnu Abbas mengatakan itu singkatan dari nama Allah. Jadi Allah itu kan punya nama misalnya Al-Ahad, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Azali, Al-Abadi. Itu kalau kita baca Alif Lam Mim. Alif itu singkatan dari nama Allah, Al-Ahad, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Azali, Al-Abadi. Kalau lam itu apa? Nama Allah, Al-Latif, gitu. Mim, itu nama Allah. Mim itu Al-Malik, Al-Majid, Al-Mannan dan sebagainya, gitu. Itu menurut mereka yang bilang ada maknanya itu kayak gitu itu, Pak. Nah, kita mau pakai pendapat yang mana? Apakah mengatakan itu tidak ada maknanya? Bisa, karena yang dukung para ulamanya banyak. Tapi mau dukung juga yang bilang ada maknanya juga boleh, silahkan aja. Tapi kalau saya pribadi, saya merasa lebih nyaman ketika mengatakan memang itu tidak ada maknanya. Kalau buat saya pribadi. Tapi kan akan ditanya, kalau nggak ada maknanya, buat apa diturunin buat ayat Quran? Kan Quran itu petunjuk, gitu, Pak. Ya kan? Gimana kira-kira jawabnya, Pak? Quran kan petunjuk, ya kan? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan kan petunjuk. Nah, kalau petunjuk Allah turunkan tapi nggak ada maknanya, petunjuk apaan? Kan harus ada maknanya, gitu kan? Gimana, Pak, kira-kira jawabnya? Ya jawabnya santai aja. Ya kan nggak harus semuanya jadi petunjuk juga. Yang jadi petunjuk, yang enggak, ya enggak. Ya kan? Nah, kalau alif lam mim mau nunjukin apaan, gitu kan? Terus apa sih hikmah dibalik dari ada ayat yang nggak ada maknanya tapi kita disuruh baca? Nah, ini, Pak, yang bedakan dengan Quran dengan Injil, Taurat dan kitab suci sebelumnya. Yaitu dibacanya saja itu jadi pahala, kan? Bahkan per huruf itu 10 kebaikan. Maka Nabi bilang, saya nggak bilang alif lam mim itu 3 pahala ya, tapi alif itu 1 huruf dengan 10 pahala, lam 1 huruf dengan 10 pahala, mim 1 huruf dengan 10 pahala. Jadi kita baru baca alif lam mim 30 pahala.
Nggak usah ngomongin isi dan maknanya, karena nggak ada maknanya, nggak ada isinya. Tapi pahalanya ente udah dapat. Ini kalau menurut pendapat yang bilang tidak ada maknanya gitu ya. Saya agak cenderung kepada pendapat itu. Tapi kalau misalnya kita ada yang punya pendapat yang berbeda, monggo silahkan. Namanya ini kan penafsiran gitu ya. Baik Pak. Nah, kalau istilah-istilah yang ada di Quran kemudian di zaman kita banyak digunakan, bisa jadi memang ada benarnya. Karena satu kata di dalam Al-Quran itu bisa saja punya makna yang berbeda. Jadi gini Pak, ada satu cabang ilmu di dalam ilmu Al-Quran namanya Al-Wujuh wan Nadhair. Wujuh wan Nadhair. Gini, ada satu kata di dalam Al-Quran yang terulang-ulang di banyak ayat, di banyak surat, tapi maknanya itu beda-beda. Bunyinya itu, tapi maknanya beda-beda. Dan ada juga satu makna yang diungkapkan dengan berbagai macam lafaz yang berbeda-beda. Kebalikannya. Saya harus kasih contoh Pak. Misalnya kata sholat. Sholat itu apa sih? Tergantung konteksnya. Ayat itu lagi ngomongin sholat itu dalam konteks apa. Ada perintah untuk sholat yang ternyata begitu dipahami, kita bukan lagi disuruh sholat Pak. Itu di dalam surat At-Taubah ayat berapa? 60 saya lupa berapa nomornya. Tapi gini, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Perintahnya Pak, wa shalli 'alaihim. Itu kalau kita terjemahkan secara harfiah, dan sholatlah untuk mereka. Itu Nabi disuruh ambil harta zakat dari orang kaya, ya kan, untuk mensucikan mereka dari dosa-dosa dan sebagainya. Nah, kalau kamu sudah ambil zakatnya, sholli alaihim, sholatlah untuk mereka. Pak, itu saya pusing. Masa Nabi sholat kepada manusia, kan syirik Pak, ya kan? Tapi itu perintah Allah, sholatlah gitu. Nah, begitu kita buka tafsir, oh, bukan sholat ternyata, doa. Maka doakanlah mereka. Cuman Allah menggunakan kata sholat. Ini kan bikin bingung Pak. Ah, begitu. Nah, memang secara bahasa sholat itu artinya doa. Nah, maka kalau di Quran ada bilang washolli alaihim, jangan langsung kita langsung sholat rukuk sujud langsung, enggak. Tar dulu nih maksudnya apa nih? Nah, lihat dulu konteksnya, gitu kan. Dan konteks-konteksan kayak gitu Pak banyak sekali di Quran. Jadi memang kita nggak bisa lah menerjemahkan Quran hanya pakai terjemahan itu. Kita harus buka kitab tafsirnya untuk tahu apa sih makna yang tersirat di balik yang tersurat. Nah, gitu. Apa sih kandungannya? Nah, itu. Nah, juga perlu belajar tafsir itu di situ, belajar ilmu Al-Quran. Istilah-istilah yang banyak diserap di kita tuh bisa jadi itu ada benarnya, walaupun banyak tidak benarnya juga. Contoh yang paling sering Pak, fitnah. Itu paling sering Pak. Saya bilang, lu jangan suka fitnah lo. Kenapa? Fitnah tuh lebih kejam dari pembunuhan. Gitu kan. Benar gak sih Pak? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Benar gak Pak? Ya, kalau ayat Qur'annya benar. Tapi kalau pengertiannya keliru. Kalau ayat Qur'annya wal fitnatu asyaddu minal qatl, itu ayatnya benar. Cuman pengertian kita tentang ayat itu yang keliru. Karena kita memahami yang namanya fitnah itu adalah nuduh orang. Nuduh orang itu lebih kejam daripada membunuh. Ya kalau gitu lu bunuh aja, ketahuan. Ya enggak? Mendingan mana Pak? Orangnya kita bunuh sama kita tuduh, mendingan mana? Bunuh dong. Kan kata Quran, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya bunuh aja, kenapa dituduh? Tanggung, bunuh aja. Nah, kalau Bapak bunuh, keliru membaca ayat. Karena fitnah di dalam Al-Quran itu tidak ada yang artinya adalah menuduh orang. Itu nggak ada. Fitnah itu bukan menuduh orang. Pak, pernah dengar ada istilah fitnah kubur? Itu mayatnya dituduh gitu maksudnya? Ya kan bukan. Fitnah kubur tuh azab kubur, ya kan? Ada lagi fitnah dajjal. Itu dajjalnya dituduh yang bukan-bukan gitu. Terus dajjal bilang, enak aja lu nuduh gue lo, barangan aja lo. Enggak. Fitnah kubro.
Fitnah itu artinya bukan menuduh orang kita aja yang kacau balau. Nuduh orang disebut dengan istilah fitnah, padahal bukan. Itu bukan fitnah, itu fitnah. Nah, itu pakai P. Nah, lu jangan suka fitnah lo, gitu kan. Nah, fitnah itu kekacauan, chaos, pembunuhan, perang Jamal, perang Siffin itu disebut dengan fitnah kubro bainas sahabat. Apa? Geger antar sahabat karena itu terjadi perang yang mati ribuan, Pak. Nah, jadi kita harus paham nih, jangan main asal comot ayat Quran, nggak tahu ceritanya, nggak tahu jeluntrungannya, main comot-comot. Dan ini parah, Pak. Biasanya kalau sudah masuk tahun politik, karena semua orang pakai Quran, cuman Quran jadi ya udah Pak, dipermak nggak karu-karuan, Pak. Saya masih ingat kejadiannya waktu itu saya masih mahasiswa tahun 98 kan reformasi, Pak. Ya, teman saya itu anti banget dengan yang namanya Golkar waktu itu, Pak. Pokoknya itu kan partainya pemerintah gitu kan. Nah, dia ustadz, kemana-mana tuh dia ngutip ayat. Ya, intinya biar orang jangan Golkar gitulah. Dia bilang apa? Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon ini. Nah, pohon ini tuh pohon beringin, Pak, gitu, karena banyak setannya gitu misalnya, gitu, Pak. Nah, kan kacau tuh, Pak. Padahal itu kan ayatnya konteksnya Nabi Adam dulu di dalam surga, nggak boleh deketin pohon yang terlarang. Kenapa dibawa-bawa ke dalam masalah politik gitu? Nah, ada lagi satu lagi teman saya yang dia tuh di Golkar, Pak. Begitu dikritik kayak gitu, dia tahu dulu siapa. Oh, ternyata Partai Amanat Nasional, PAN, gitu kan. Nah, maka dia bilang PAN itu kan fana, ya kan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia itu fana. Fana itu artinya tidak akan abadi, gitu. Tapi dipakai lagi sama dia, bukan semua orang di atas dunia itu PAN, kullu man 'alaiha pan. Nah, berarti yang benar tuh PAN sesuai dengan Quran. Pak, itu cocokologi kayak gitu, Pak, ya. Itu paling gampang untuk menggiring orang kepada pilihan hatinya, pilihan politiknya. Ya sama, jadi ayat Quran itu akhirnya seringkali dimanfaatkan untuk hal-hal yang sebenarnya bukan itu konteksnya. Tapi ya begitulah, ya. Ya kalau buat sekedar bercanda-bercanda ringan sih saya kira ya wajar, tapi hati-hati, Pak. Karena kan teman saya juga katanya nih, dia ngejok aja. Pertama kali dia pergi haji katanya dia naik ontak, Pak, di sono di Arafah gitu. Nah, itu ontaknya dilepas, maksudnya yang megang tali kekangnya itu dia sendiri gitu jalan. Bingung mau belokin kanan gimana, belok kiri gimana, mau lempeng gimana. Terus dia bilang aja sama ontak, ihdinas siratal mustaqim. Ah, ternyata lurus, Pak, ontaknya katanya. Tunjuk aku jalan yang lurus tuh. Ontak aja ngerti dia kata gitu kan. Ya, tapi itu buat ngejok-ngejok aja, Pak. Kan nggak kayak gitu juga sebenarnya kan. Ya, sama, Pak. Habis sholat Jumat, pengurus kan kadang-kadang suka ngumpulin kotak amal tuh kan, dihitung-hitung tuh kan. Ngitungin duit, Pak, duit kotak amal jamaah. Saya lihat, wah, lagi pada ngitung duit tuh, ya kan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka yang mengumpulkan uang dan menghitung-hitungnya. Nah, itu masuk neraka lu pada lu. Ya enggak, Pak? Habis sholat Jumat kan ada yang ngitung-ngitung duit tuh, Pak. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Tapi kan bukan itu konteksnya. Ya kalau buat bercandaan tipis-tipis mah nggak apa-apa, tapi jangan diviralin, ntar digoreng lagi kan. Nah, ya kayak gitu, Pak. Jadi konteksnya itu, dan banyak hal-hal yang sebenarnya memang ya kita harus belajar lagi lah ke belakang, ke zaman nabinya dulu biar tahu konteksnya kayak apa. Oke, ada lagi, Pak, pertanyaan yang lain? Ya, ini Bapak kalau mau pulang aja, Pak, sekarang. Ya kali pengen pulang.
Ya. Iya, baik. Waalaikumsalam. Iya, jadi gini, ada 3 ya. Pertama, wanita wajib menutup aurat, ya kan? Dan batasan aurat wanita udah jelas lah, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan. Itu menutup aurat. Nah, yang ada di Quran perintahnya itu bukan menutup aurat. Yang di Al-Ahzab tadi perintah untuk pakai baju yang besar, jilbab. Dan yang di surat An-Nur ayat 31 itu kan bunyinya wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna, dan hendaklah dia pakai kerudung sampai menutupi dadanya. Nah, itu yang surat An-Nur itu Pak unik juga tuh sebenarnya. Jadi bunyinya gini, wal yadribna, hendaklah dia memakaikan bi khumurihinna, kerudung mereka, ya, 'ala juyubihinna, sampai ke dada mereka. Tapi kata dada di situ Pak, sebenarnya itu bukan arti yang sesungguhnya dari ayatnya, karena ayatnya nggak bilang wal yadribna bi khumurihinna 'ala sudurihinna. Dada itu Pak bahasa Arabnya sodrun, jamaknya sudur. Tapi ayat itu bilangnya juyub. Tahu nggak Pak artinya juyub itu apa? Jamak dari jaibun. Jaibun tuh ini kantong. Nih. Nah, kalau kita potongan baju kita Pak, kemeja saya nih Pak, koko kantongnya di sini. Ya. Tapi ada juga yang di sini nih Pak. Ini ada kantong juga di sini. Nah, gitu kan. Nah, tapi kalau di zaman Nabi, baju itu kalau ada kantongnya di sini Pak. Baju apa ya? Kantongnya di sini ya. Bajunya Jojon Pak, zaman dulu itu, ya kan. Komar, Obud itu. Nah, itu kantongnya di depan sini kan. Nah, rupanya model baju di zaman Nabi itu kantongnya di sini, di bagian dada itu naruh buat naruh tuh kantong. Makanya ayatnya bunyinya adalah dan ulurkanlah kerudungmu sampai ke kantongmu, gitu. Wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna, sampai tertutup kantongnya kamu. Kantong bukan di sini, bukan di sini. Nah, itu baju zaman kita sekarang. Baju di zaman Nabi itu kantong di sini. Makanya Quran bilang kantongmu. Gitu. Pertanyaannya sekarang, kalau kantongnya pindah kemari, jadi kerudungnya sampai sini apa gimana? Enggak dong, karena maksudnya menutupi dada. Makanya di terjemahan Quran langsung diterjemahin dan ulurkanlah kerudungmu sampai ke dadamu apa kantongmu? Dadamu. Karena maksudnya memang dada. Walaupun bunyinya adalah kantong. Itu tafsir, Pak. Itu tafsir. Kalau secara harfiah bukan dada, kantong.
Gitu. Makanya teman saya ada yang ngajar Quran harfiah kata per kata, muridnya bingung. Ustaz, ini suruh mengulurkan kerudung sampai ke kantong. Saya cari kok jujub itu hanya kantong. Dada, kantong. Kalau dada kan bahasanya sodrun. Harusnya kan bunyinya wal yadribna bi khumurihinna ala sudurihinna. Kan gitu. Tapi ternyata kantong. Kantongnya sampai ketutup. Kantong itu apa? Kantong di depan sini sampai ketutup dadanya. Gitu. Artinya dulu orang mungkin pakai kerudung tapi nggak sampai dadanya ketutup gitu Pak, ya kan? Nah tapi lepas dari semua ayat itu, apakah menutup aurat itu wajib? Jawabnya wajib. Gitu loh. Terus kalau pakai jilbab, apakah wajib? Tergantung. Anda memahami jilbab itu sebagai apa? Kalau jilbab dianggap adalah penutup aurat, ya wajib gitu loh. Tapi kalau jilbab sebagai baju kurung yang besar, nah itu nggak wajib gitu. Sekarang kita harus pahami dulu, jangan salah konteks gitu. Nah kan, makanya kalau dibilang para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya pakai jilbab. Oh iya, kalau pakai jilbab hukumnya apa? Beda pendapat. Karena jilbab itu sendiri apa? Itu yang mereka nggak sepakat. Tadi cuma sekarang pertanyaannya dipersempit. Apakah ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang tidak wajibnya menutup aurat? Nggak ada perbedaan Pak. Semua ulama sepakat wajib menutup aurat gitu. Nah bedakan antara menutup aurat dengan jilbab, dengan kerudung. Itu dua hal yang berbeda, ya kan Pak. Nah oleh karena itulah maka memahami ayat Quran itu memang harus sedikit lebih teliti. Dan jangan kaget-kagetan dulu gitu dengan wah ternyata kayak gini Pak. Ini saya sering mancing orang. Ada nggak ayat Quran yang memerintahkan kita sholat 5 waktu? Ada nggak? Ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Mau ngotot kayak gimana juga emang nggak ada. Mau bilang apa? Emang nggak ada Pak. Sholat 5 waktu nggak ada di Quran. Pertanyaannya. Kalau nggak ada di Quran berarti wajib apa nggak? Ya wajib lah. Nah terus? Iya kan gampang. Ini kan lagi bulan Rajab nih Pak. Isra Mi'raj kan. Kan Nabi terima langsung perintahnya di Sidratil Muntaha tentang sholat 5 waktu. Ya udah. Selesai kan? Walaupun di Quran nggak ada bunyinya. Misalnya ayat bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin wa hiya salatul dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i was subh. Kan enggak ada ayat kayak gitu. Ya kan? Enggak ada kan? Enggak ada dong. Nah, kalau dibilang aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr itu cuma 3 waktu, Pak. Kalau dipaksa jadi 5 tafsir itu namanya. Tapi realnya Quran cuma menyebut 3 loh. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Cuma 3 loh ayat Quran gitu. Nah, cuman kan kalau saya ngomong, di Quran tidak ada kewajiban 5 waktu. Dipotong Pak, digunting, digoreng. Wah, Ustadz murtad nih katanya. Karena sholat 5 waktu kagak wajib. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah walaupun di Quran itu tidak ada, tapi seluruh umat Islam sepakat bahwa 5 waktu itu wajib. Wah, mutawatir banget orang Nabi nerima perintahnya sampai ke Sidratil Muntaha segala gitu kan. Walaupun di Qurannya tidak disebutkan secara eksplisit gitu. Nah makanya emang kadang-kadang orang suka gerecoknya begini Pak. Apa-apa harus Quran, apa-apa harus Quran. Begitu di Quran nggak ada, puyeng dia. Ya kan? Begitu di Quran nggak ada dia puyeng. Nah lu di Quran nggak ada, puyeng dia. Padahal yang nggak harus semua ada di Quran sih, nggak harus. Dan kadang-kadang salah interpretasi itu juga bikin kacau nih Pak. Contohnya nih Pak, Bapak tahu nggak apa ayat yang paling membahagiakan para suami? Ayat apa di Quran itu yang paling membahagiakan suami? An-Nisa ayat 3 kan? Iya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', gitu kan? Itu kalau kata ibu-ibu, kalau masih boleh ada ayat mansuh hari ini, itu ajalah yang dinasakh gitu loh, yang dihapus dari Quran. Tapi kan nggak bisa Pak menghapus ayat Quran. Itu kalau mau dihapus di zaman Nabi, zaman sekarang mah nggak bisa ayat itu dihapus. Buat bapak-bapak itulah ayat yang membahagiakan. Paling tidak untuk menghayal, waduh asik banget kalau bisa kayak gitu ya. Ya walaupun cuma di alam imajinasi, gitu kan, imajiner doang Pak, ya kan? Atau berhenti sekedar omongan santai, buat lucu-lucuan, buat senang-senang. Begitu sampai di rumah nggak ada yang berani lapor juga sih pada akhirnya. Ya bapak mau berani lapor apa? Mau minta izin gitu, palang pintu pindah ke jidat Pak urusannya itu kan. Nah gitu. Tapi ingatlah Pak, bahwa ayat itu justru ayat yang paling menyedihkan buat para suami di zaman Nabi.
itu nggak bahagia Pak begitu turun ayat itu, pada sedih. Kenapa? Karena sebelumnya mereka punya istri ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Begitu dibilang hanya boleh 4, ya turun kan Pak. Dan sedih loh itu. Yang sedih bukan suaminya, ya istri-istri juga sedih, deg-degan. Ya kita 10 orang, cuman boleh slotnya 4, yang 6 tereliminasi loh, gitu kan? Tereliminasi angkat koper, kan harus dicerai. Itu ayat paling menyedihkan loh Pak. Ketika dibatasi jadi 4. Sekarang aja kita ngomongnya, wah asik nih bahas tentang ini nih. Ya Pak, besok bikin acara subuh gini, pasti poster yang besar, kajian ayat poligami. Yang datang banyak Pak, bapak-bapak, ibu-ibu pada nggak datang, gitu. Saya masih ingat dulu Agim itu kan, itu ketika beliau masih belum punya istri 2, masih istri 1, ibu-ibu senang banget itu. Kalau subuh kan di TV ada tuh, TV mana aja ada Agim. Bapaknya masih tidur, bangun Pak bangun Pak, tuh bagus tuh gitu kan. Gitu. Tapi begitu beliau sudah punya istri 2, yang rajin bangun bapaknya. Nah istrinya nggak mau tuh, bu bagus bu, bodoh amat, gitu kan. Bisa berbalik begitu ceritanya. Nah, jadi ayat poligami itu kalau buat orang kita zaman sekarang Pak, itu sangat menggembirakan. Tapi kalau di zaman Nabi malah itu menyedihkan, gitu, karena dibatasi. Konteksnya kan berbeda. Balik lagi konteks Pak, gitu ya. Kayaknya udah berhenti Pak hujannya. Jadi kita sampai sini ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bisa masuk lagi dulu pengurus ya Pak ya. Oh iya. Bisa. Bisa Pak. Bisa. Iya. Tapi saya nggak bawa sekarang. Iya. Iya. Nanti biar Indra nanti yang Iya. Bapak. Bisa kita